Quran nggak pernah kita baca, tafsirnya nggak pernah kita baca. Kita hanya baca sampah tiap hari. Sampah tentang artis ini, tentang artis anu, tentang ini, tentang anu, sampah yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia maupun di akhirat. Hanya tahu tentang kejelekan orang, akhirnya kita jadi bahan omongan, ghibah, namimah dan yang lainnya. Ya. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Hilangkan penyakit kepo ya. Awal yang mengantarkan kepada ghibah adalah kepo. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian tajassus, pingin tahu cari-cari kesalahan orang, wala yaktab, dan jangan kalian berbuat ghibah. Ini seakan-akan menunjukkan tajassus, cari-cari tahu kesalahan orang, mengantarkan orang pada apa? Ghibah. Anti harusnya berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau aib orang tidak anti ketahui. Kita hidup lebih tenang ya akhi, ya ikhwan, ya akhwat, ya ummahat. Kalau kita tidak tahu aib orang, kita hidup lebih tentram. Kita lebih tentram. Betapa banyak orang datang ke saya mau cerita, saya bilang jangan cerita, saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Kemarin ada ibu-ibu datang pada saya sama istri saya. Ustaz, ini ada cerita tentang, enggak, saya nggak mau dengar. Saya mau cerita versi saya, enggak, saya nggak mau dengar. Istri saya juga bilang, enggak, sudah enggak usah. Tapi saya mau cerita, enggak mau dengar. Apa faedahnya? Saya nggak mau dengar. Dengar, kita akhirnya tahu kesalahan orang. Kalau udah tahu kesalahan orang, akhirnya kita gatal pengen cerita sama orang. Tapi kalau kita nggak kepo, kita selamat dari ghibah. Kapan kita terjun dalam ghibah, kita kepo. Ya. Tajassus itu mencari-cari berita orang dengan melihat. Tahasus, kata Rasulullah SAW, la tajassasu wa la tahassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang dengan melihat, dan jangan cari-cari tahu orang dengan mendengar. Gimana si fulan, gimana? Oh, gimana ininya? Mulai dengar-dengar. Mulai lihat sana, lihat sini. Buka akun Instagramnya. Apa sih yang dia posting sih? No kan. Nah, gitu boleh. Pantesan. Nah, ibu-ibu apalagi kan. Nah, itu namanya tajassus. Nanti buka Instagram, masa foto dia tidak berjilbab masih dimasukkan dalam Instagram. Nah kan, akhirnya kita ghibah. Kalau kesalahan itu depan mata kita, kita tegur. Tapi kalau ke depan mata kita, tidak diwajibkan kita untuk mengetahui kesalahan tersebut. Yang buat kita terjun dalam ghibah, kenapa? Karena kita sibuk dengan medsos, cari-cari tahu berita tentang orang. Masih banyak yang belum kita baca, cerita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang Umar radhiyallahu anhu, tentang Ummahatul Mukminin, tentang Aisyah, tentang Hafsah. Kita enggak tahu sejarah mereka. Tentang ulama-ulama bagaimana, kita enggak tahu sejarah mereka. Quran enggak pernah kita baca, tafsirnya enggak pernah kita baca. Kita hanya baca sampah tiap hari. Sampah tentang artis ini, tentang artis anu, tentang ini, tentang anu, sampah yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia maupun di akhirat. Hanya tahu tentang kejelekan orang, akhirnya kita jadi bahan omongan, ghibah, namimah dan yang lainnya. Ya. Penyakit kepo ini sudah diingatkan oleh para ulama dari dulu, namanya fudul. Adanya fudulun nazar. Kepo dengan melihat, masuk rumah orang misalnya. Itu namanya kepo. Ya. Itu sudah diingat oleh para ulama dahulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi masuk keperluan, masuk aja sudah. Masuk, ketemu tamu, selesai. Nggak usah lihat sana, lihat sini. Khawatir nanti kalau kita sering kepo, ada hal yang haram kita lihat. Tahu-tahu, ternyata istrinya mungkin lagi di mana, lagi terbuka rambutnya misalnya atau apa. Akhirnya gara-gara kebanyakan apa? Melihat yang tidak perlu. Sama kebanyakan mendengar yang tidak perlu. Gimana sih? Ada orang dua ngobrol, nimbrung ya, ngobrol apa? Nimbrung, nanti baca Quran sana. Ini bikin kita akhirnya terjun dalam ghibah. Seperti itu. Jadi kurangi kepo, ya. Karena kalau kita kepo, kita bakalan banyak komentar. Dan itu sudah pasti tidak mungkin dihindari. Ya.